Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Eka Saputra. Di video kali ini kita akan membahas berita bola, yaitu berita tentang Timnas Indonesia, yang mana kita sama tahu tanggal 8 Oktober kita akan menghadapi pertandingan yang sangat-sangat penting, yaitu pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi, yang mana kita akan menghadapi Arab Saudi di tanggal 8 Oktober dan Irak di tanggal 11 Oktober. Nah, Patrick Kluivert sebagai pelatih, dia sudah memanggil 28 pemain untuk menghadapi pertandingan di bulan Oktober. Ada beberapa pemain yang dipertanyakan dalam pemanggilan itu. Pro kontra selalu ada tentu, tetapi pelatih tentu memiliki pertimbangan dalam memilih pemain. Kita langsung saja bacakan 28 pemain yang dipanggil oleh Coach Patrick. Oke, pertama untuk kiper. Yang pertama ada Martin Paes. Kita belum tahu ya kondisinya seperti apa, tetapi dipanggil karena sebelumnya kan Paes ini cedera, dan sampai sekarang kalau nggak salah dia itu belum masuk DSP di FC Dallas klubnya. Biasanya kan kalau belum masuk DSP berarti kondisinya belum 100%. Yang kedua ada Emil Audero. Performanya lagi mantap gitu di Cremonese, dan kemungkinan besar dia bakal jadi starter untuk menjaga gawang Timnas Indonesia di round 4. Yang ketiga ada Hernando Ari. Hernando Ari sejauh ini dia konsisten menjadi kiper utama di Persibaya, yaitu 3 penjaga gawang kita yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Dan untuk selanjutnya, untuk back, lini belakang kita yang pertama ada Justin Hubner. Sebelumnya dia cedera, tetapi sudah masuk DSP di Fortuna Sittard, di Fortuna, klubnya Justin Hubner di Eredivisie. Dan performanya di Eredivisie cukup bagus. Dia lumayan mendapatkan menit bermain daripada di Wolves sebelumnya. Yang kedua ada El Capitano, Jay Idzes. Semenjak kepindahannya dari Venezia ke Sassuolo, pertandingan pertama dia diturunkan, tapi Sassuolo langsung, akun IG-nya langsung dihujat karena gak langsung diturunkan. Tapi setelah itu dia diturunkan dan sampai sekarang dia menjadi starter di Sassuolo. Yang ketiga untuk lini belakang ada Rizky Ridho, konsisten di Persija. Yang keempat ada Jordi Amat. Kepindahan Jordi Amat ke Persija sebetulnya ada nilai plus, karena dia di Persija menjadi tandem Rizky Ridho. Jadi kalau ada masalah dengan Jay Idzes, setidaknya Jordi Amat kalau diturunkan dengan Rizky Ridho berbarengan sudah ada chemistry-nya. Selanjutnya di lini belakang ada Kevin Dix. Kevin Dix semenjak kepindahannya dari Copenhagen ke Mönchengladbach, dia konsisten menjadi starter di Bundesliga, walaupun
kondisi timnya sedang belum stabil gitu, belum stabil. Kalau nggak salah belum pernah menang gitu sejauh ini. Kalau nggak salah ya. Tetapi pertandingan terakhir kemarin timnya bisa menahan imbang Bayer Leverkusen di kandang Bayer Leverkusen. Selanjutnya di back sayap, yang pertama ada Sandy Walsh, tampil konsisten di Buriram, tim papan atas Liga Thailand, dan sepertinya tim paling sibuk jadwalnya. Karena Buriram mengikuti beberapa kompetisi. Dan itu sangat bagus untuk menit bermain para pemainnya, termasuk Sandy Walsh. Selanjutnya ada Shen Patinama di klub yang sama di Buriram. Yang ketiga ada Kelvin Verdong, El Konsisten. Dia telah menjalani debut di Lille di Liga Prancis. Walaupun debutnya kurang, permainannya bagus gitu, cukup bagus permainannya. Cuma saat debut klubnya dibantai 3-0 dan Calvin Verdong dihujat. Dia dikambing hitamkan. Walaupun ada kabar yang menghujat itu ada fans dari Harimau Malaya. Lalu ada Dean James, dia pun konsisten menjadi starter di timnya di Eredivisie. Ada Yance Sayuri, Eliano Reinders, semenjak kepindahannya ke Persib, saat dia debut, dia seperti tidak ada masalah gitu, langsung nyetel. Oke, selanjutnya untuk gelandang. Untuk ini tengah kita yang dipanggil, yang pertama ada Nathan Choaon, yang telah menemukan lagi performa terbaiknya di William II di Liga 2 Belanda, ST Divisi. Lalu ada Tom Hay yang sama pindah ke Persib. Walaupun sampai saat ini sepertinya belum menemukan setelan terbaiknya gitu di Persib. Karena Tom Hay ini kan tipe pemain yang bukan tipe pemain yang harus lari bolak-balik gitu. Dia itu tipe yang penyuplai bola. Dia itu harus dimanfaatkan umpan-umpan akuratnya gitu. Lalu ada Joy Pelpisi, Mark Locke. Nah, Mark Locke ini pro kontra ya pemanggilannya. Walaupun dia berkontribusi untuk membawa Persib back to back juara di Liga 1. Tetapi kadang kalau saya pribadi lihat permainan dia itu, kalau dia pegang bola suka agak was-was gitu. Karena kadang sering terlalu lama menahan bola sehingga sering kehilangan bola gitu. Kan kalau biasanya gelandang itu scanning sebelum dapat bola. Lalu ketika dapat bola langsung diumpan, langsung di passing lagi. Nah, kalau Mark Locke ini kadang-kadang dia itu scanning sebelum dapat bola, scanning, tapi ketika dapat bola masih scanning gitu. Jadi kelamaan scanningnya. Sehingga bolanya itu kerebut, kehilangan bola. Lalu ada Kambuaya, Ricky Kambuaya, konsisten di Dewa, permainannya bagus. Selanjutnya ada Beckham Putra. Lalu ada Stefano Lillipali. Berarti Persib menyumbang 4 pemain untuk timnas. Yang sebelumnya Persib itu agak dihujat gitu. Back to back juara tapi tidak ada pemain yang dipanggil. Tetapi sekarang 4 pemain dipanggil untuk timnas. Lalu untuk ini serang kita, Coach Patrick memanggil yang pertama ada Ragnar Oratmangun. Dia baru sembuh cedera. Walaupun sudah main di klubnya, tetapi di klubnya itu belum 90 menit gitu. Baru ya 15 menit, 20 menit dimainkan. Tetapi
setidaknya sudah mulai bermain. Berarti kan kondisinya sudah di atas 70-80%. Walaupun ketika laga uji coba Ragnar ini dipanggil tetapi tidak sama sekali tidak dimainkan di dua laga tersebut, lawan Chinese Taipei sama lawan Lebanon. Itu pun dipertanyakan gitu. Kenapa dipanggil tetapi tidak dimainkan. Lalu ada Miliano Jonathans, Yakob Sayuri, Ramadan Sananta, Mauro Gilstra. Mauro Gilstra ini belum teruji karena kemarin pun di laga uji coba dia belum kelihatan. Sedangkan di timnya di Volendam dia belum, kalau nggak salah belum mendapat menit bermain. Jadi ya kita tidak bisa menilai seberapa jauh dia kualitas dia gitu. Dan yang sangat dipertanyakan adalah Ole Romani. Ole Romani dipanggil, sedangkan kita sama-sama tahu bahwa dia itu cedera. Kabar terakhir dia memang sudah mulai latihan mandiri, itu pun di Belanda, bukan di klub. Karena di klub pun sampai pertandingan terakhir Oxford dia belum masuk di SP gitu. Karena gini, Ole itu bukan cedera ringan, dia itu cedera panjang yang mana tidak bisa langsung baru sembuh langsung bermain, apalagi di pertandingan sepenting ini. Tapi ya mungkin pelatih punya penilaian lain atau punya kabar terbaru terkait kondisinya. Ada pertimbangan lain, mungkin bisa dimainkan di 15 atau 10 menit terakhir. Ya, itu 28 pemain yang dipanggil oleh Coach Patrick. Dan ada beberapa pemain yang dipertanyakan karena tidak dipanggil, yaitu ada Marcelino Ferdinand. Memang dari segi menit bermain dia itu sangat kurang, tetapi kita tidak bisa tutup mata gitu. Tapi kadang-kadang dia itu membuat perbedaan gitu ketika bermain, walaupun tidak sedikit dia dinilai egois ketika bermain. Lalu ada Ivar Jenner tidak dipanggil, tidak tahu cedera atau bagaimana, karena beberapa pertandingan, kalau gak salah 2 atau 3 pertandingan kemarin, dia tidak dimainkan, tidak masuk di SP, baik di FC Utrecht ataupun di Jong Utrecht. Berarti kalau gak cedera berarti ada hal lain gitu, karena dia tidak dimainkan. Ya, tapi apapun itu kan kita cuma bisa berasumsi, cuma bisa berspekulasi. Yang tahu bagaimana kondisi para pemain itu kan hanya tim pelatih gitu. Dan ketika uji coba, Coach Patrick mencoba skema baru, yaitu 4-3-3 dengan skema 4 back. Dengan skema 4 back, kan sebelumnya kita selalu memakai skema 3 back. Walaupun ketika uji coba, ya kalau lawan Chinese Taipei ya udahlah gitu, kita bisa menang cukup besar. Tetapi ketika lawan Lebanon, kita tidak bisa mencetak 1 gol pun. Yang mana ini menjadi alarm gitu. Tim kepelatihan timnas harus bisa mencari cara untuk solusi untuk efektivitas lini depan. Karena ya selama ini yang jadi masalah kita adalah lini depan tidak klinis. Karena Arab Saudi dan Irak pasti mantau kan, pasti menganalisis beberapa permainan kita. Nanti kata Arab Saudi sama Irak, oh Indonesia kalau parkir pesawat
dia susah mencetak gol. Dan Arab Saudi counter attack-nya itu bahaya gitu. Pemain mereka cepat-cepat. Walaupun kita di 2 pertandingan di round 3 kita tidak terkalahkan oleh Arab Saudi, tetapi tetap harus diwaspadai. Ya sekarang dan sekarang ini prediksi line up yang bakal dipakai di melawan Arab Saudi. Kemungkinan besar untuk penjaga gawang pasti Emil, melihat performa dia di Cremonese dan melihat kondisi Martin Paes baru sembuh dari cedera. Kemungkinan besar Emil. Untuk lini belakang kalau kita pakai 4 back, kemungkinan untuk center back adalah Jai sama Kevin. Membayar mewah kita center back kita. Yang pertama Serie A, yang kedua Bundesliga. Untuk back kanan kemungkinan Sandy Walsh. Untuk back kiri Kelvin Verdong. Back kiri kita Liga Prancis, Ligue 1 asli, Liga 1 asli. Itu kalau 4 back. Kalau 3 back kemungkinan di kiri Verdong, di tengah 3 di tengah Habner, Rido sama Habner, Jai, Rido, dan di kanan Dix. Kalau 3 back. Untuk di tengah kemungkinan Tom sama Joy, lalu ada Ricky Kambuaya. Untuk di depan kemungkinan di kanan ada Miliano, di kiri Ragnar, dan di tengah Mauro. Ya, itu prediksi line up dari saya. Ya, kita dukung saja untuk pertandingan di bulan Oktober. Itu pertandingan sangat penting dan sangat sulit karena pemain kita tidak punya waktu cukup banyak untuk persiapan pertandingan ini. Pertandingan akan dilaksanakan tanggal 8 Oktober dan pemain ada yang tanggal 5 Oktobernya ada yang masih main gitu. Ada yang masih bermain di klubnya. Tentu kalau tanggal 5 masih bermain di klub, kemungkinan tanggal 6 kan baru sampai Arab. Dan dari pertandingan Arab ke Irak, waktunya juga kita mepet gitu. Dari tanggal 8 ke tanggal 11. Dan kita sama tahu lah faktor non teknis pasti ada dari pemilihan tuan rumah dan dari jadwal pertandingan gitu. Arab diuntungkan. Ya tapi paling penting faktor teknis kita harus lebih unggul dari Arab dan Irak. Walaupun kita kalah dari faktor non teknis, tetapi jika kita menang di teknis, kita akan menang di pertandingan ini. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian terkait pemanggilan pemain atau starting line up menurut kalian bakal bagaimana? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.